Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Pemirsa, azani Allah wa iyyakum. Beberapa hari yang lalu terjadi sebuah tragedi yang ada di negeri tercinta ini, tepatnya di Stadion Kanjuruhan Malang, markas klub sepak bola Arema FC. Sebuah tragedi yang sangat memilukan karena 174 nyawa melayang, karena ratusan korban yang juga mengalami luka-luka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya yang mulia, yaitu dinul Islam, telah menggariskan bahwa terbunuhnya satu nyawa seorang mukmin, satu nyawa seorang muslim itu lebih berat daripada hilangnya, musnahnya dunia beserta isinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin mu'minin, wa fi riwayah min qatli rajulin muslimin, rawahul Muslim wa rawahu Tirmidzi. Hilangnya dunia, musnahnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan terbunuhnya seorang muslim, seorang mukmin tanpa hak. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang sangat memilukan ini? Yang pertama, ketahuilah bahwa setiap kita akan mengalami yang namanya kematian. Adapun peristiwa demi peristiwa yang terjadi hanyalah sebab-sebab dari kematian. Artinya, dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebuah kabar yang luar biasa ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, beliau mengatakan, faman 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa yang meninggal dalam suatu kebiasaan, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebiasaan tersebut. Artinya, jika kita disibukkan dengan amal soleh, jika kita disibukkan dengan amal-amal kebaikan, maka insya Allah Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan tersebut. Maka yang pertama, kematian akan datang menjemput kita. Adapun sebab-sebab yang ada, baik itu COVID-19, baik itu kecelakaan, baik itu bencana alam, ataupun tragedi yang sedang terjadi, itu semua adalah sebab di antara ribuan sebab datangnya kematian yang la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa diakhirkan walau sedetik pun. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita patut berduka cita, kita sampaikan duka yang mendalam, empati dan simpati terhadap keluarga yang ditinggalkan, dan semoga Allah berikan kesabaran, semoga Allah berikan ketabahan, dan semoga Allah berikan ganti terbaik. Dan tentunya yang ketiga, hikmah besar dari peristiwa ini bahwa terciptanya sebuah kondisi yang aman, damai dan tentram adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Oleh siapa? Oleh seluruh warga Kesatuan Negara Republik Indonesia. Tidak hanya oleh masyarakatnya, namun juga oleh aparatnya, oleh pemimpinnya. Artinya, tragedi itu terjadi karena kesalahan semua pihak, dan semua pihak harus berbenah diri. Semua pihak harus mulai mencari solusi agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan, dan kejadian ini menjadi ibrah agar persepak bolaan dan seluruh momen-momen, event-event yang ada di negeri tercinta ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan, sehingga tujuan yang menghibur, tujuan yang membahagiaan
justru tidak berubah menjadi kesedihan, kepiluan, dan kegalauan. Dan yang keempat, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala urusan para pemimpin kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan orang-orang yang beriman, sehingga apa? Sehingga kita semua senantiasa dalam kebaikan dan semoga kebaikan inilah yang menghantarkan kita menuju akhir yang penuh dengan kebaikan. Dan ingatlah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Allah tidak tidur, Allah tidak tiri, Allah tidak lupa, dan semua yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim Allah tahu, dan Allah akan balas kezaliman itu di dunia dan kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka yang menyala-nyala. Semoga Allah jauhkan kita dari kezaliman, semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga hati, diri, dan raga ini untuk tetap berbuat kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.